Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Sesuai dengan peraturan PSBB pemerintah untuk melakukan stay at home dan work from home dalam mencegah penyebaran virus COVID-19, maka kita saat ini sedang bersama-sama melakukan ibadah online. Adapun ibadah online ini sama sekali tidak mengurangi esensi dan makna ibadah kepada Tuhan yang sebenarnya. Dalam masa-masa ini, gereja ingin memastikan saudara-saudara sekalian dalam kondisi dan keadaan yang baik dan sehat. Untuk itu bagi jemaat yang sakit, membutuhkan bantuan dan topangan doa, silakan menghubungi para leaders atau sekretariat gereja di nomor tertera di layar. Mari kita tetap saling memperhatikan dan menjaga satu sama lain dalam kasih. Bagi saudara yang masih tetap harus beraktivitas di luar rumah, mari biasakan mentaati peraturan jaga jarak dan memakai masker dari pemerintah. Mari terus menjaga imunitas tubuh saudara dengan vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Mari tetap mengingat bahwa kita semua juga kembali dalam masa puasa dan doa korporat khusus bagi pemulihan bangsa ini. Agar kita semua juga menjaga erat persekutuan kita dalam kasih, mari hadiri acara bertemu setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom sambil kita berdoa secara korporat. Mari kita juga saling menguatkan dengan membagikan words of hope kepada sesama jemaat yang membutuhkan agar kita tetap berpengharapan kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga sebagai satu kesatuan. Jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan dengan antusias. Mungkin terasa aneh, namun percayalah kuasa Tuhan ada bagi yang membuka hati. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah. Ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Selamat beribadah. Shalom, kita berjumpa lagi di ibadah online GKS Grogol. Saya percaya di saat kita menyaksikan ibadah ini, kita diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Senior kita, Pendeta Bunadi Subrata. Selamat menyaksikan ibadah dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesuslah yang memberikan kita kemenangan. Dia membawa keselamatan buat kita. Dia nama di atas segala nama. Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia yang layak ditinggikan. Dia yang layak diagungkan. Mari berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, oh
saja katakan, tinggikan Dia yang layak. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Mari angkat tanganmu, katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, Haleluya, haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah. Haleluya. Mari sembah Yesus Tuhan, mari agungkan namanya. Namanya besar, sungguh besar, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu, puji Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Dimuliakan Engkau Tuhan, ditinggikan selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus, Yesus, hanya Kau Yesus, segalanya dimuliakan Engkau, ditinggikan Engkau, selamanya dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan,
dimuliakan lagi, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kau Rajaku, Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa supaya setiap kita tetap sehat, kita tetap kuat dan tegar di masa sukar ini. Pada hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan saya akan khotbah dengan tema makna kenaikan Kristus. Saya akan ajak kita melihat ayat-ayat firman Tuhan yang berhubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara-saudara, murid-murid Tuhan melihat Tuhan Yesus naik perlahan-lahan ke sorga. Tuhan Yesus ada di sorga, dia di sebelah kanan Allah Bapa dalam posisi hormat, kemuliaan, dan kuasa. Nah, dari ayat-ayat tadi ada 3 makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama adalah kedatangan Roh Kudus ke dalam dunia. Yang kedua, berdirinya gereja mula-mula untuk melaksanakan amanat agung. Dan yang ketiga adalah Tuhan Yesus akan datang kembali ke dalam dunia. Nah, pada hari ini saya akan berbicara yang pertama, yaitu mengenai kedatangan Roh Kudus ke dalam dunia. Saudara-saudara, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka 10 hari kemudian, tepatnya pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Sesungguhnya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus tidak bisa dipisahkan dari turunnya Roh Kudus ke dalam dunia. Nah, oleh karena itu, pada hari ini kita mau membahas mengenai turunnya Roh Kudus ke dalam dunia. Peristiwa turunnya Roh Kudus ke dalam dunia ini dapat kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2, di mana Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem
Dan murid-murid Tuhan ketika waktu itu berdoa, tiba-tiba dilawat oleh Roh Kudus dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita akan melihat beberapa ayat, saudara-saudara. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan 18. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18 demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Perhatikan saudara, Roh Kudus adalah pribadi. Sebagaimana Allah Bapa pribadi, Yesus pribadi, Roh Kudus juga adalah pribadi yang disebut di sini penolong. Yang dalam bahasa Yunaninya ditulis parakletos, yang artinya adalah seorang pribadi pendamping dan penolong. Jadi kita punya Roh Kudus sebagai seorang pendamping dan penolong kita, saudara-saudara. Mari kita akan lihat lagi dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan 10. Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan 10. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Haleluya, ayat yang sangat indah. Apa arti ayat ini? Ayat ini berarti bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang omnipresent, atau pribadi yang maha hadir. Puji Tuhan. Artinya Dia ada di mana-mana. Di rumah saya Dia ada, di rumah saudara yang menyaksikan tayangan ini juga Roh Kudus ada. Corrie ten Boom, seorang hamba Tuhan yang pernah mengalami aniaya, masa-masa sulit ketika Perang Dunia Kedua, dia mengatakan satu kata-kata yang indah sekali. Dia berkata demikian, "There is no pit so deep that God's love is not deeper still." Artinya tidak ada jurang yang terlalu dalam bagi kasih Tuhan. Amin. Tidak ada jurang yang terlalu dalam bagi kasih Tuhan. Juga saya bisa artikan demikian saudaraku, tidak ada jurang yang terlalu dalam bagi kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus ada di jurang yang paling dalam sekalipun. Mari dengan iman ya kita katakan hal ini sama-sama. Tidak ada jurang yang terlalu dalam bagi kehadiran Roh Kudus. Mari kita katakan sama-sama 2, 3. Tidak ada jurang yang terlalu dalam bagi kehadiran Roh Kudus. Sekali lagi, tidak ada jurang yang terlalu dalam bagi kehadiran Roh Kudus. Haleluya. Hari-hari ini kita sedang ada di jurang pandemi corona. Saya beritahu, di situ pun Roh Kudus hadir. Di situ Roh Kudus tetap ada. Puji Tuhan. Saya ajak kita melihat dalam Sakaria pasal 4 ayat 7. Sakaria pasal 4 ayat 7, demikian firman Tuhan. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, bagi Zerubabel waktu itu membangun bait Allah kembali sepertinya mustahil. Mengapa? Karena pada waktu itu rakyat sedang patah semangat dan musuh begitu kuat mengancam. Namun Tuhan mengutus Sakaria mendatangi Zerubabel dan berfirman. Dan Sakaria mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang sangat dahsyat, sesuatu yang luar biasa akan diberikan kepada Zerubabel supaya dia bisa menyelesaikan tugasnya. Dan sesuatu itu adalah Roh Allah, kuasa Roh Allah.
yang akan diberikan oleh Tuhan kepada Zerubabel. Makanya Zakaria berkata, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Kondisi Zerubabel, saudara-saudara, mirip dengan kondisi kita saat ini. Kita juga sedang di masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang sukar. Di samping masalah kesehatan, pandemi corona ini juga sudah masuk ke dalam masalah ekonomi yang sangat parah. Saya mencatat jumlah orang Indonesia yang sudah kena PHK itu ada sekitar 2 juta orang. Itu sesuatu yang sangat parah, saudara. Jumlah angka kemiskinan akan meningkat lebih dari 3 juta orang. Dan jika pandemi ini tidak segera diatasi, artinya tidak segera selesai, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 ini bukannya positif, malah bisa negatif atau minus. Jadi ini persoalan ekonomi yang sangat besar. Oleh karena itu, saudaraku, hari-hari ini, dalam masa sulit ini, saya mengajak kita semua, jemaat yang saya kasihi, untuk mengandalkan Roh Kudus, untuk mengandalkan kuasa Roh Kudus. Sebagaimana Zerubabel pada waktu itu, dia mengandalkan kuasa Roh Kudus untuk membangun kembali bait Allah. Nah, saudara-saudara, pada hari ini saya ingin berbicara tentang 5 berkat Roh Kudus di tengah pandemi corona. Ada 5 berkat Roh Kudus di tengah pandemi corona. Dan saya harap saudara-saudara semua bisa mengikuti khotbah saya ini sampai selesai. Karena nanti selesai khotbah, saya akan berdoa untuk semua saudara-saudaraku yang mendengarkan khotbah ini. Saya akan berdoa untuk kita semua menerima pengurapan Roh Kudus. Roh Kudus mengurapi kita semua di masa-masa sulit ini. Kita mengalami kuasa Roh Kudus dan kita mengalami pimpinan Roh Kudus sehari demi sehari melewati masa-masa yang sulit ini. Oleh karena itu, saya harapkan kita semua bisa menerima hari ini doa pengurapan Roh Kudus. Nah, saya lanjutkan, saudara-saudara. Jadi ada 5 berkat Roh Kudus yang Roh Kudus berikan yang relevan dengan keadaan kita pada saat ini. Yang pertama, saudara-saudara, Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa atau kekuatan. Dia berikan kepada kita kuasa atau kekuatan. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8 demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Kuasa yang akan kita terima ketika Roh Kudus turun, itu dalam bahasa Yunaninya ditulis dunamis. Dunamis itu sebuah kata yang sangat kuat. Nah, dari kata dunamis itulah muncul kata dinamit, alat peledak, atau dinamo sebagai alat pembangkit tenaga listrik. Jadi kata dunamis itu mengandung arti kekuatan yang luar biasa. Dan Tuhan akan berikan kepada kita dunamis ini. Ketika Roh Kudus turun, diberikan kepada kita kuasa atau kekuatan. Hari ini kita minta sama Roh Kudus kuasa, kekuatan, dunamis itu. Untuk apa, saudaraku? Bukan hanya untuk bersaksi, tapi juga yang terpenting adalah untuk menang atas hidup ini. Sekali lagi saya katakan, kita butuh dunamis, kuasa Roh Kudus untuk menang atas hidup ini ketika kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini. Saudara-saudara, biarlah Roh Kudus memberikan kuasa dinamis ini kepada kita. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 40 sampai 41, murid-murid Tuhan waktu itu baru saja dipenuhi Roh Kudus. Berdirinya gereja yang mula-mula. Dan kemudian dikatakan di dalam ayat itu bahwa mereka itu ditangkap, dicambuk, saudaraku, dan dilarang untuk mengajar dalam nama Yesus. Tapi yang luar biasanya adalah kuasa Roh Kudus dalam diri mereka membuat mereka tidak takut. Bahkan mereka tetap bergembira. Mereka tetap tegar
di tengah-tengah masa sukar itu. Inilah dunamis, kuasa yang Roh Kudus berikan kepada kita juga di masa-masa sekarang. Haleluya. Yang kedua, saudara, Roh Kudus juga mengajar dan mengingatkan kepada kita akan firman Tuhan. Kalau yang pertama bicara kuasa, yang kedua dia mengajar, dia mengingatkan kita akan firman Tuhan. Jadi dalam pandemi corona ini, sebagai hamba Tuhan, saya mendorong kita semua untuk di hadirat Tuhan kita bergaul karib, bergaul akrab dengan firman Tuhan, saudara. Sebab firman Tuhan itulah, kebenaran itulah yang akan membebaskan kita dari ketakutan yang terus-menerus. Sebab firman Allah berkata dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 bahwa kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Saya mengajak kita melihat sebuah ayat Yohanes 14 ayat 25 sampai dengan 26. Yohanes 14 ayat 25 sampai 26 demikian. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan. Perhatikan ada kata mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan. Perhatikan kata mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ada dua kata, saudara-saudara, yaitu pertama mengajarkan dan yang kedua adalah mengingatkan. Ini mengandung arti bahwa Roh Kudus itu berhubungan dengan masa lalu dan Roh Kudus juga berhubungan dengan masa yang akan datang. Dua-duanya penting. Nah, kata mengajarkan itu berhubungan dengan masa depan, berhubungan dengan masa yang akan datang. Dikatakan di sini Roh Kudus mengajarkan firman Tuhan kepada kita. Artinya firman Tuhan yang belum kita tahu karena di masa yang akan datang, yaitu berhubungan dengan pewahyuan. Jadi di saat-saat seperti ini kita ada di rumah, kita belajar firman, Roh Kudus mewahyukan kepada kita sesuatu yang baru. Itu bicara sesuatu yang akan datang. Tetapi juga Roh Kudus di sini mengingatkan. Artinya mengingatkan firman Tuhan yang pernah kita tahu, tapi barangkali kita lupa. Roh Kudus fungsinya mengingatkan kembali akan firman Tuhan itu. Sehingga waktu kita lemah, Roh Kudus mengingatkan kembali ada ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan kita sehingga kita kuat kembali. Jadi Roh Kudus itu mengajar kita dan juga mengingatkan kita. Dua hal yang sangat penting. Ingat selalu saudara, bahwa kalau kita kuat dalam firman, maka iman kita kuat. Itu sangat penting. Kalau kita kuat dalam firman Tuhan, maka iman kita kuat. Dan kalau iman kita kuat, maka ketakutan dan kekhawatiran itu dapat kita kalahkan. Oleh karena itu hari-hari ini bergaulah dengan firman Tuhan. Roh Kudus akan mengajar kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, Roh Kudus juga menolong kita berdoa. Jadi poin yang ketiga adalah Roh Kudus menolong kita berdoa. Roma pasal 8 ayat 26 sampai dengan 27. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa kepada kita, berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itu penting. Mari kita perhatikan ya, kata-katanya demikian. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kondisi kita tidak selalu prima, baik jasmani kita maupun rohani kita. Apalagi di saat pandemi corona ini,
bisa saja kita nggak prima. Pikiran kita menjadi kalut, ya, tidak lagi tenang, hati kita khawatir, hati kita takut, hati kita jadi bosan karena kebanyakan di rumah. Jemaat yang menonton khotbah saya ini, apakah sudah ada yang bosan karena terus-terusan di rumah? Hati kita jadi bosan, ya, kita nggak prima kondisi kita. Nah, seringkali dalam kondisi seperti itu kita jadi bingung. Mau doa apa juga bingung. Bagaimana kita mesti doa, apa yang mesti kita doakan, kita jadi bingung, saudara-saudara. Nah, disinilah fungsi Roh Kudus. Dikatakan tadi, Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kapan Roh Kudus berdoa untuk kita? Kita tidak tahu persis karena kita nggak bisa ngatur Roh Kudus. Tapi penting kita perhatikan saat kita berdoa dengan bahasa roh. Saat saudara dan saya berdoa dengan bahasa roh, maka disitulah Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh kesah yang tidak terucapkan. Jadi penting sekali, saudara-saudaraku, kita berbahasa roh di masa-masa sulit seperti ini. Mari kita katakan sama-sama kata-kata yang penting ini, ya. Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Mari kita katakan sama-sama, ya. 2, 3. Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Sekali lagi. 2, 3. Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Itu penting sekali. Gunakan bahasa roh. Dalam khotbah saya yang terdahulu, saya juga mengajarkan tentang ada hubungan antara berbahasa roh dengan mengucap syukur dan damai sejahtera. Orang yang mengucap syukur, maka dia akan mengalami damai sejahtera. Dan ternyata ketika kita berbahasa roh, di dalam bahasa roh itu ada unsur mengucap syukurnya yang mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Yang keempat, saudara-saudara, yang keempat, Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita. Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita. Ini sangat penting. Kita butuh hikmat Tuhan hari-hari ini. Dan Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita. Yesaya 11 ayat 2. Yesaya 11 ayat 2 demikian. Roh Tuhan akan ada padanya. Yaitu apa? Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Saya ulangi, Yesaya 11 ayat 2 demikian. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian. Jadi Roh Kudus atau Roh Tuhan itu adalah roh hikmat. Nah, jika Roh Kudus memimpin kita, maka dia akan memberikan kepada kita hikmat setiap hari. Hari-hari ini kita sangat butuh hikmat Tuhan, saudara. Saat ini kita sedang dalam pandemi corona. Suatu hari pandemi ini akan berakhir. Maka saya mau katakan ketika pandemi corona ini berakhir, maka dunia akan berubah. Dunia tidak akan sama lagi. Virus corona ini kita tahu bahwa tidak akan hilang begitu saja. Pandeminya hilang, tapi virusnya tidak akan hilang begitu saja. Ada di dunia ini. Barangkali nanti tidak lagi berupa pandemi, tapi menjadi endemi. Itu artinya bahwa penyakit yang terus-menerus akan ada di suatu tempat. Oleh karena itu, kita akan selalu berdampingan nanti dengan yang namanya virus corona ini. Seperti kita berdampingan dengan penyakit demam berdarah yang selalu ada di negara kita. Nah, saudara-saudara, contoh ya dengan demam berdarah, malaria, maka kita akan selalu ada menghadapi penyakit-penyakit ini. Demikian juga nanti dengan virus corona ini kita akan menghadapinya sehari-hari. Nah, apa saja yang akan terjadi?
setelah pandemi corona ini berakhir? Saya mencatat beberapa. Yang pertama adalah kemana-mana orang akan pakai masker. Gaya hidup manusia, gaya hidup orang berubah. Sering cuci tangan, mereka akan jaga jarak dengan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, krisis ekonomi juga masih akan berlanjut. Jangan kita berpikir kalau pandemi corona berakhir, seperti kita menginjak rem begitu pakem, maka krisis ekonomi juga akan berakhir sama. Tidak. Krisis ekonomi akan berlanjut. Tidak berarti akan langsung berakhir. Yang ketiga, saudara-saudara, banyak pekerjaan tidak akan kembali. Banyak pekerjaan nanti tidak akan kembali. Barangkali ya, orang yang bekerja di restoran, di travel, di hotel, dan lain-lain, belum tentu bisa kembali bekerja seperti sebelum virus corona ini ada. Yang keempat, saudaraku, kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang akan sangat terpengaruh. Nggak akan kita lagi bisa melihat sekumpulan besar orang-orang di satu tempat, karena pasti ini akan sangat terpengaruh. Dan pasti hal-hal ini semuanya akan berdampak kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, hari ini mari andalkan Roh Kudus, minta pimpinan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus memberikan kepada kita hikmat supaya kita bisa mendapatkan solusi dari Dia untuk mengatasi hari-hari yang sulit ke depan. Saya berdoa supaya kita semua dipenuhi oleh hikmat daripada Roh Kudus ini. Dan yang kelima, yang terakhir, Roh Kudus memberikan kepada kita sukacita. Oh, Roh Kudus memberikan kepada kita sesuatu yang sangat penting, yaitu sukacita. Dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 52, saudara. Kisah Rasul 13 ayat 52, demikian firman Tuhan. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Indah ayat ini. Seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dia juga dipenuhi dengan sukacita. Murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka juga dipenuhi dengan sukacita. Saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, maka saudara juga dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Nah, dalam bahasa Inggris King James dikatakan demikian, and the disciples were filled with joy and with the Holy Ghost. Menarik kata joy. Tidak ditulis kata happy di dalam bahasa Inggris, tetapi ditulis kata joy. Nah, ada beda antara joy dengan happy. Kalau dalam bahasa Indonesia, dua-duanya bisa diterjemahkan menjadi senang, menjadi gembira, menjadi girang, menjadi sukacita, itu bisa. Tetapi sebenarnya ada perbedaan antara kata joy dengan happy, saudara. Kata happy itu berasal dari kata have, yang artinya keadaan. Jadi artinya happy itu adalah gembira, sukacita yang tergantung dengan keadaan. Lagi ada berkat kita gembira, tidak ada berkat kita tidak gembira. Jadi tergantung dengan keadaan. Tetapi joy itu deeper. Joy itu adalah sukacita yang tidak tergantung dengan keadaan. Joy itu adalah sukacita yang timbul dalam diri kita bukan karena kita tidak punya masalah, tapi karena Kristus hadir di hati kita dan membuat kita bersukacita. Dan perhatikan saudaraku, Roh Kudus tidak memberikan kepada kita happy. Roh Kudus memberikan kepada kita joy. Roh Kudus memberikan kepada kita sukacita yang tidak tergantung dengan keadaan. Dan ini sangat kita butuhkan di tengah-tengah pandemi corona ini, saudaraku. Apa yang Alkitab katakan tentang sukacita? Mari kita akan lihat 3 hal yang penting ini. Yang pertama, Roh Kudus memberikan sukacita yang merupakan kekuatan. Jadi tatkala Roh Kudus memberikan kita sukacita, Dia memberikan kepada kita kekuatan. Kita butuh kekuatan hari-hari ini. Nehemia 8 ayat 10. Nehemia pasal 8 ayat 10 demikian. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu
makanlah sedap-sedapan dan minum minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, perhatikan, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Nah, kata atau kalimat sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu, dalam bahasa Inggris ditulisnya begini, versi King James, "For the joy of the Lord is your strength." Jadi ditulis bukan perlindungan, tapi ditulisnya kekuatan. Itu lebih tepat. Jadi sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita, itu kekuatan kita. Itu kekuatan kita, saudaraku. Haleluya. Yang kedua, sukacita itu menular, makanya penting. Jadi kalau kita sukacita, kita akan menularkan sukacita kepada orang lain. Kisah Rasul pasal 16 ayat 34 demikian. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Haleluya. Ini kisah Paulus dan Silas masih tetap bisa sukacita, masih tetap bisa memuji Tuhan di dalam penjara bawah tanah. Oh, mereka memuji dengan sukacita. Barangkali Paulus suara satu, Silas suara dua. Wah, sukacita luar biasa, padahal mereka dalam penderitaan yang luar biasa. Lalu Tuhan melepaskan mereka dengan mujizat. Dan sukacita mereka ternyata menular kepada kepala penjara dan keluarganya yang menerima keselamatan. Jadi sukacita itu menular. Hari ini ketakutan memang menular. Jangan sebarkan ketakutan lagi, tapi sebarkan sukacita. Sukacita itu dapat kita tularkan kepada orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan. Coba mari katakan kepada orang di sebelahmu, di rumah kita lagi nonton, kita lagi mengikuti ibadah online. Katakan kepada sebelahmu begini, saudaraku, kalau saya sukacita, kamu jadi ikut sukacita. Katakan kepada sebelahmu begitu, kalau saya sukacita, kamu jadi sukacita. Nah, itu penting supaya di keluarga kita menularkan sukacita yang kita peroleh dari Roh Kudus, kita tularkan kepada orang-orang di dalam rumah tangga kita. Dan yang berikut adalah sukacita itu ada di hadirat Tuhan. Sukacita ada di hadirat Tuhan. Mazmur pasal 16 ayat 11 demikian. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Puji Tuhan. Kata di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan in thy presence is fullness of joy. Jadi kita mengerti sekarang kata di hadapan Tuhan itu artinya di hadirat Tuhan. Jadi ketika kita berada di hadirat Tuhan, kita hidup dalam hadirat Tuhan, maka kita akan mengalami sukacita yang berlimpah-limpah. Mari dalam pandemi corona ini kita hidup di hadirat Tuhan. Saya dorong kita semua hidup di hadirat Tuhan. Obed Edom diberkati Tuhan ketika dia menyimpan tabut Tuhan di rumahnya sehingga dia diberkati Tuhan. Jadi di masa lockdown atau PSBB ini, mari kita bangun mezbah di keluarga kita masing-masing. Kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita bergaul dengan firman Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan kita terima kuasa dari Roh Kudus. Kita terima kekuatan dari Roh Kudus. Di hadirat Tuhan kita terima pewahyuan akan firman Tuhan. Di hadirat Tuhan kita menerima hikmat. Di hadirat Tuhan kita menerima sukacitanya Tuhan. Puji Tuhan, oleh sebab itu hari ini saya berdoa supaya kita
bergaul karib dengan Tuhan, kita selalu ada di hadirat-Nya untuk menerima segala berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, saya sudah selesaikan khotbah saya. Saya ingin kita semua pada hari ini untuk mempersiapkan hati kita. Kita mau menerima pengurapan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus turun atas kita, mengurapi kita, memimpin kita, sehingga kita tetap kuat, tetap tegar di masa sukar ini. Saya ajak kita semua tundukkan kepala, kita tutup mata kita, dan kita angkat kedua tangan kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa hari ini agar tercurah urapan Roh Kudus kepada setiap orang yang mendengarkan khotbah ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima pengurapan Roh Kudus. Urapan Roh Kudus turun ke atas kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Memberikan kepada kita kuasa, memberikan kepada kita kekuatan yang kita butuhkan di saat ini. Memberikan kepada kita pewahyuan-pewahyuan baru akan firman Tuhan. Memberikan kepada kita ingatan-ingatan yang kuat akan firman Tuhan yang pernah kita baca di masa lalu, kembali diingatkan kepada kita. Roh Kudus menolong kita berdoa. Dia berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh kesah yang tidak terucapkan. Roh Kudus menolong kita berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus memberikan kepada saudara-saudara semua hikmat daripada Tuhan yang sangat dibutuhkan. Dan Roh Kudus memberikan sukacita. The joy of the Lord is my strength. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Biar hari ini terima pengurapan Roh Kudus. Dan semua saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Dari hari ke hari dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kita tidak kalah. Kita akan berkemenangan dalam hidup ini. Sekalipun kita hidup di masa-masa yang sulit. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan khotbah ini, dan hari ini mereka sudah terima pengurapan dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Perbuatan terakhir Yesus di dunia menjadi salah satu hal yang paling membuat takjub para murid. Ia naik ke surga untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tanpa dimengerti lebih dalam, kenaikan Kristus tampak seperti Yesus sudah meninggalkan kita. Tapi jika kita mengartikan kenaikannya adalah berarti akses kepada Yesus semakin berkurang, maka kita kehilangan makna sebenarnya dari kenaikan Kristus. Saat Yesus menemui Maria Magdalena setelah kebangkitannya, ia ingin segera memeluk Yesus karena ia tidak ingin kehilangan Yesus untuk kedua kalinya. Tapi kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Ada asumsi bahwa Yesus mengatakan ini karena tubuh kebangkitannya itu kudus. Tapi kemudian Yesus meminta Thomas untuk menyentuh lukanya. Maka maknanya bukanlah demikian. Yesus tahu ketakutan yang dirasakan Maria karena berpikir ia telah pergi untuk selamanya. Melalui jawabannya, Yesus sedang berkata, "Jika engkau melepasku dan jika kau biarkan aku naik, kau akan punya akses untuk hubungan yang bahkan lebih erat denganku. Tetapi jika aku naik ke Allah Bapa, engkau akan bersamaku selama-lamanya dan tidak ada yang bisa menjauhkanmu dariku." Kehadirannya akan datang melalui Roh Kudus, yang bukan semata-mata zat tidak tampak, namun sebuah pribadi yang gantikan peran Yesus. Yesus berkata, "Jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutusnya padamu." Dan salah satu peran Roh Kudus adalah menyingkapkan Kristus kepada kita. Inilah mengapa Yesus berkata bahwa melalui Roh Kudus, ia akan menunjukkan dirinya kepada para murid. Implikasinya adalah bahwa para murid tidak akan dapat mengenal pribadi Yesus sebelum ia naik ke surga dan turun ke bumi dalam pribadi Roh Kudus. Ini menguatkan kita karena mungkin kita pernah berpikir,
seandainya saja aku pernah hidup dan berjalan bersamanya seperti para murid dahulu, maka aku akan lebih mengenal pribadinya kini. Namun itu salah. Sebelum Yesus mati, Roh Kudus belum dilepaskan ke dalam dunia dengan kuasanya yang luar biasa. Dan kita semua hanya bisa mengenal Yesus sepenuhnya dengan pertolongan Roh Kudus. Dan yang Ia lakukan di kayu salib dengan kasih yang luas, panjang, dalam, dan tinggi. Dengan kata lain, melalui Roh Kudus, kita bisa melihat Kristus dan merasakan kehadirannya, bahkan lebih dekat daripada para murid di perjamuan terakhir. Jadi pertanyaan terbesarnya adalah, apakah kita menghidupi kebenaran ini? Apakah kita hidup dengan akses yang begitu erat dengan Yesus, bahkan lebih dari saat Ia pernah ada di dunia? Yesus telah menyatakan kasih-Nya dengan jelas. Ia tinggalkan surga dan semua keindahannya demi kita. Melalui kenaikannya, Ia telah membuat dirinya selalu ada dan kekal bagi kita. Kristus telah mendekat kepadamu. Mendekatlah kepadanya. Ya Roh Kudus, kami haus akan Engkau. Puaskan kami sekarang. Kami rindu akan Engkau. Tuntun setiap langkah kami. Pimpin setiap langkah kami. Ya padamu, puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Beriku belas kasih-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat
bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Kami mau nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan bagi setiap bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami haus akan Engkau. Puaskan kami sekarang Tuhan. Kami rindu akan Engkau. Kau tuntun langkah kami. Kau pimpin langkah kami Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ku percaya janji-Mu, Kau Bapa yang setia. Ku percaya janji-Mu yang ajaib. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari nyanyikan bersama-sama. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya. Amin.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan juga syukur hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat segala kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaanmu yang sempurna. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang terus mengalir atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan atas setiap anak-anak-Mu di Gereja Kemuliaan Sion. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyertai kami. Sekali-sekali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya setiap kami sudah masuk di dalam rencana-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berikan kekuatan atas setiap gembala yang ada di pusat maupun yang ada di cabang-cabang seperti di Surabaya, Jogja, Klaten maupun Solo. Engkau berikan hikmat, akal budi yang daripada Engkau, sehingga dalam mengembalakan mempunyai kebijaksanaan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan yang ada di pusat, Bapak Presiden, wakil-wakil, menteri-menteri, juga pejabat-pejabat yang ada di daerah, kecamatan, kelurahan, RW, RT. Biarlah Engkau berikan hikmat yang daripada Engkau, sehingga mereka bijaksana dalam mengambil keputusan menghadapi permasalahan yang ada di bangsa ini, teristimewa pandemi COVID-19. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau juga memberikan kekuatan atas dokter, perawat yang merawat pasien yang terkena COVID-19. Tuhan, Engkau juga memberikan imun yang lebih, kekebalan tubuh yang lebih atas mereka, sehingga mereka tidak tertular, terkena COVID-19. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya bahwa kalau Engkau izinkan terjadi atas bangsa ini, pandemi yang terjadi atas bangsa ini, permasalahan yang terjadi atas bangsa ini, kami percaya bahwa kemuliaan-Mu akan dinyatakan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami terus hanya berpengharapan kepada Engkau, hanya bergantung kepada Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan, karena urapan-Mu tinggal tetap atas kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah tiba di akhir daripada ibadah khusus hari ini. Kita memperingati, merayakan kenaikan daripada Tuhan Yesus ke surga. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kita tundukkan kepala, angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa di ibadah online berikutnya. Sampai jumpa di ibadah hari Minggu 24 Mei 2020. Selamat memperingati hari kenaikan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.